Pagi yang begitu cerah dengan kicauan burung yang samar-samar terdengar di balik jendela besar kamar itu. Ciara membuka matanya perlahan. Kedua tangannya ia bawa ke udara sembari meregangkan badan. Leng. Ciara saat meregangkan badannya. Kemudian ia duduk dari tidurnya dan menatap ke samping. Loh, Dedi Cio kemana? Dedi di sini, sayang, sahut Abercio tiba-tiba. Pria itu keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang melilit pinggang. Saat itu, Ciara tak mampu membohongi matanya. Betapa indah dan kekarnya tubuh milik Abercio itu. Roti sobek yang menjadi idaman para wanita, kini benar-benar ada di depan matanya. Good morning, sweetheart. Sapa Abercio sambil mengecup lembut bib 1R Ciara. Ciara terbelalak. Sejak kapan pria itu duduk di sisi ranjang? Lalu, yang tadi itu C1 Uman lagi. Morning K5S, gitu. Dedi. Itu namanya Morning K5S, sayang, potong Abercio menjelaskan. Pria itu mengusap pelan rambut Ciara. Lagi-lagi senyuman dan tatapan pria itu menghipnotis Ciara sehingga bibir gadis itu menjadi bungkam. Morning. K5S. Tanya Ciara sambil mengerutkan dahinya. Abercio mengangguk pelan. Kemudian ia memicingkan mata sambil memiringkan kepalanya seolah-olah sedang berpikir. Let me guess. Pasti. Mommy nggak pernah ngasih morning kiss ke Ciara. Tebak Abercio. Ya iyalah. Masak Mommy ngecup bibir aku. Kesal Ciara dalam hati. Tapi ia terpaksa bertingkah polos demi menjaga image gadis polos dan manjanya itu. Ya udah. Sekarang Ciara mandi. Terus kita sarapan di bawah ya. Sekalian aku mau kenalin koki baru kita, ucap Abercio sambil tersenyum. Dedi Cio. Ciara menuruni tangga dengan tingkah dan gaya manja anak-anaknya. Gadis itu menuju meja makan dengan riang tanpa beban. Dia penasaran, seperti apa koki baru yang akan memasakkan makanan ke depannya. Dedi. Cio. Ciara tak mampu menutupi rasa terkejutnya saat melihat Abercio sedang bercefembu mesra dengan seorang wanita cantik yang sedang memakai celemek. Mereka bercefembu mesra di samping meja makan. Lalu, kenapa tangan Abercio ada di dada wanita itu? Ciara. Abercio langsung melepaskan bib 1R-nya dari bib 1R wanita itu. Begitu juga dengan tangannya. Abercio membetulkan jasnya yang acak-acakan. Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Ciara. Tadi itu, Abercio sedikit kebingungan mencari alasan. Morning kiss. Potong Ciara dengan wajah yang suram. Entah kenapa hati Ciara mendadak sakit dan kesal. Apa karena ayah sambungnya bercumbu mesra dengan wanita lain? Apa karena pria itu menduakan ibunya? Meskipun pernikahan Lucy dan Abercio hanya sebatas kontrak, Abercio terpaksa mengangguk mengiyakan ucapan Ciara. Meraih bahu Ciara yang tingginya hanya sebatas bahu Abercio. Kemudian ia menuntun Ciara menuju meja makan. Yes. Tadi itu morning kiss, sayang. Halo, Ciara. Sapa wanita yang mengenakan celemek tersebut. Aku Megan, yang akan menjadi koki di sini, mulai hari ini. Ciara langsung menatap Abercio yang saat itu sedang berdiri di sampingnya. Mendongak ke atas menunggu respon Abercio. Benar. Megan akan jadi koki kita mulai hari ini. Abercio mengiyakan apa yang wanita itu katakan tadi. Dengan terpaksa, Ciara mengangguk pelan menerima kehadiran wanita yang sepertinya akan menjadi saingan ke depannya. Entah itu saingan Lucy atau saingan Ciara. Siang telah berlalu dan malam telah tiba. Seharian ini Ciara hanya berada di kamar berkutat dengan ponselnya.
Kini, Ciara terbaring di ranjang luas milik Abercio dan masih menatap layar ponsel. Udah jam 10. Dedi Cio kok belum pulang? Gumam Ciara. Gadis itu menguap karena kantuk. Namun, samar-samar terdengar olehnya derap langkah seseorang yang mendekat ke arah kamar tersebut. Ceklek. Abercio masuk ke kamar. Dengan spontan Ciara memejamkan matanya. Gadis itu sadar bahwa Abercio sedang berjalan ke arah ranjang di mana ia sedang pura-pura terlelap. Kemudian, Abercio duduk di sisi ranjang sambil membelai lembut rambutnya. Maaf, hari ini kerjaanku terlalu banyak, gumam Abercio pelan sambil menatap Ciara yang sedang terlelap. Abercio mendempetkan wajahnya ke wajah Ciara. Kemudian ia menempelkan bib 1R-nya dan melu. M4T bib 1R Sen 5 UAL milik Ciara. Seperti malam sebelumnya, Abercio mel 4 hap bib 1R Ciara sampai-sampai Ciara terbangun karena kesulitan bernafas. Tidurlah. Bisik Abercio pelan. Maaf aku membangunkanmu. Good night, Dedi Cio, ucap Ciara sambil tersenyum. Good night too, sweetheart, sahut Abercio sambil mengecup lembut bib 1R Ciara. Ciara memejamkan matanya. Sedangkan Abercio pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Abercio keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandinya. Namun, tak seperti sebelumnya. Abercio tidak ke ruang pakaian, melainkan ia menuju pintu kamar dan keluar dari kamar itu. Dedi Cio mau kemana? Gumam Ciara pelan. Rasa penasaran membawa Ciara untuk bangun dari tidurnya dan menapaki lantai. Kemudian dengan langkah yang pelan namun sedikit cepat, Ciara berjalan ke arah pintu. Ada sedikit celah dari pintu tersebut yang terbuka. Pak! Suara Des 4. Han seorang wanita mengusik telinga Ciara. Pak! Kita! Di kamar aja, sambung wanita tersebut. Itu, kan suara Megan. Pikir Ciara dengan mata yang terbelalak. Ciara mengerahkan seluruh keberaniannya untuk membuka pintu. Aku harus nyelamatin Momi. Dedi Cio nggak boleh selingkuh kalau udah nikah sama Momi. Tegas Ciara dalam hati. Tanpa gadis itu sadari, ia melakukan hal tersebut bukan untuk Lucy. Tapi, untuk dirinya sendiri. Dedi Cio. Panggil Ciara dengan manja. Ciara berjalan keluar kamar sembari mengucek-ngucek pelan matanya. Kemudian ia berpura-pura celingak-celinguk ke kiri ke kanan. Menyipitkan matanya ke arah kiri di mana Abercio dan Megan terlihat tertangkap basah dengan wajah yang pucat. Dedi. Megan. Ucap Ciara polos sambil berjalan mendekat ke arah kedua orang tersebut. Megan terlihat sedang merapikan dress malamnya yang terlihat begitu S3. Mungkin tujuan wanita itu ke sini bukan untuk menjadi koki, melainkan menjadi pel 4 cur. Ciara. Kok belum tidur, sayang? Tanya Abercio kikuk. Mendekat ke arah Ciara dan meninggalkan Megan. Ciara takut, Dedi. Tadi ada bunyi petir, rengek Ciara manja. Kemudian ia memeluk tubuh Abercio dengan sangat erat sambil membenamkan wajahnya ke dada bidang Abercio yang sedikit terekspos karena jubah mandi pria itu tak tertutup dengan sempurna. Petir. Gumam Megan sambil mengerutkan dahinya. Wanita tersebut menatap ke arah Ciara dengan tatapan tak suka. Lagi pula, sejak kapan ada bunyi petir? Tak merasa ada bunyi petir. Jangankan petir, hujan saja tak turun malam itu. Sudahlah. Kembali ke kamarmu, ucap Abercio pada Megan. Dengan perasaan kesal karena gas satu rah yang tertahan, Megan pergi meninggalkan Ciara dan Abercio. Kembali ke kamarnya yang berada di lantai 1. Dedi Cio. Ciara takut. Punggung Ciara juga panas, rengek Ciara manja.
Ia mendongakkan wajahnya dengan mata polosnya menatap ke arah Abercio. Abercio benar-benar tak bisa menemukan solusi untuk menghindari mata polos gadis itu. La membungkukkan tubuhnya dan membopong tubuh Ciara masuk ke dalam kamar. Kemudian, ia merebahkan tubuh gadis itu ke atas ranjang dan menyelimuti tubuh gadis itu. "Bentar ya. Aku pakai baju tidur dulu," ucap Abercio lembut. Ciara menahan tangan Abercio. Kemudian ia berkata dengan suaranya yang memelas. "Dedi, jangan lama-lama. Ciara takut." Sebentar ya, sayang." Abercio mengusap pelan pipi Ciara dan mengecup lembut dahi gadis itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, Abercio telah selesai mengenakan baju tidurnya yang berwarna hitam. Pria itu mendekati ranjang dan masuk ke dalam selimut. "Dedi," panggil Ciara girang sambil memeluk tubuh Abercio dengan sangat erat. Tingkah manja gadis itu sungguh membuat Abercio kesulitan menahan juniornya yang terus-terusan merengek ingin dimanja. Tapi, ia tak mungkin menggagahi gadis itu. Meskipun sempat terfikir olehnya untuk bercinta dengan gadis itu, akal sehatnya terus menahan dirinya untuk tak melewati batas. Cukup sekedar ciuman dan sentuhan tanpa adanya penyatuan. "Yah, aku harus bertahan untuk sementara waktu," pikir Abercio. Seperti sebelumnya, Abercio memberikan good night kiss yang tak biasa pada bib 1R Ciara. Seminggu telah berlalu. Seperti biasanya, pagi Ciara dan Abercio diawali dengan morning kiss. Sedangkan malam mereka akan diakhiri dengan good night kiss. Ciara benar-benar membuat Abercio tak bisa lepas darinya. Bahkan setiap ada kesempatan untuk Abercio menuntaskan gair empatnya dengan Megan, Ciara pasti berpura-pura merengek mencari Dedi Cio-nya. Siang itu, Ciara keluar untuk berkumpul dengan sahabatnya, Brian dan Gea. Ciara," panggil Brian sambil mengaduk minuman. "Mau sampai kapan sih lo pura-pura jadi anak kecil yang manja?" "Hahaha. Bener. Gue juga penasaran. Sampai kapan sih?" tanya Gea sambil menatap Ciara yang sedang menyeruput milkshake kesukaannya. "Sampai gue nemuin sisi buruk si Abercio sialan itu," celetuk Ciara kesal. "Dia pikir gue bego ya. Bisa-bisanya ciuman bibir dia bilang, good night kiss dan morning kiss dari seorang Dedi. Tapi lo doyan, kan?" goda Brian dengan mata nakalnya. "Buktinya, lo pasrah aja tuh tanpa ada penolakan." Ciara terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ciara. Mending lo hati-hati deh. Jangan sampai lo punya perasaan terlarang sama Dedi lo itu," Gea memberikan peringatan pada Ciara. Karena, walaupun sahabatnya itu mulai menjadi nyaman dengan kegilaan ayah sambungnya, tetap saja itu adalah suatu hal yang terlarang. "Gue setuju. Lo bayangin deh gimana hancurnya hati nyokap lo kalau dia tahu anaknya selingkuh sama suaminya." Timpal Brian mengiyakan apa yang Gea katakan tadi. Ciara terdiam. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu benar. Masalahnya sekarang, mominya dan Dedi Cio itu menikah bukan karena dasar suka dan suka. Tapi hanya sebatas pernikahan kontrak. Buktinya, selama beberapa hari mominya di rumah mewah milik pria itu, sekalipun ia tak pernah melihat mominya masuk ke kamar Abercio. Bahkan ia yang lebih leluasa keluar masuk ke dalam kamar pria itu. Tapi, sebenarnya salah juga sih. Punya ayah tiri kayak Abercio Sanchez, celetuk Gea sambil mencebik. Brian dan Ciara menatap ke arah Gea dengan tatapan penasaran. Mereka berdua menunggu Gea melanjutkan ucapannya. "Pria itu, kan tampan dan kaya raya. Gue malah merasa aneh, kok nyokap lo bisa nikah sama pria yang usianya jauh lebih muda dari." Brian langsung menutup mulut Gea menggunakan tangannya.
Kedua mata Brian melotot ke arah Gea. Kemudian ia berbisik dengan suara yang penuh penekanan dan tetap terdengar oleh Ciara. "Mikir dulu kek sebelum nyerocos," ketus Brian kesal. Ciara hanya tersenyum. Lah sadar, siapapun pasti merasa ada yang janggal dengan pernikahan antara Abercio dan mominya. Hanya saja, hingga saat ini ia tak kunjung menemukan jawaban dari kontrak perjanjian yang telah kedua orang itu sepakati. "Nggak mungkin, kan? Aku punya perasaan terlarang sama ayah tiriku sendiri," pikir Ciara dalam hati. "Yayai." Ciara melompat dengan girang setelah melakukan daftar ulang di universitas impiannya. Gadis dengan tinggi 160 cm itu berjingkrak-jingkrak dengan riang sembari kedua tangannya ia kepalkan ke udara dan ia tarik turun ke bawah dengan kencang. Aku nggak ngangka bakalan kuliah di sini," serunya sambil berputar dan melompat-lompat. Dari kejauhan, ada seorang pria yang memakai jaket alma mater dari kampus tersebut. Lah menatap kekonyolan Ciara yang menggemaskan. Awalnya, ia sedang mengambil beberapa foto untuk mengabadikan masa-masa daftar ulang mahasiswa baru di kampus itu. Tapi, tujuan utamanya sejenak terlupakan saat melihat gadis cantik yang mencuri hatinya. "Permisi," panggil pria tersebut sambil kedua tangannya bersiap-siap memegang kamera dan menjepret foto Ciara saat gadis itu menoleh ke belakang. Ciara menoleh ke belakang ke arah suara yang mengusik telinganya. Cekrek. Wajah Ciara mendadak memerah saat menyadari bahwa dirinya sedang dipotret secara diam-diam. Pria yang merupakan senior di Universitas M tersebut tersenyum saat ia berhasil mengambil foto close-up Ciara. Kamera yang semula menutupi wajahnya, kini ia jauhkan dari wajahnya sehingga menampilkan sosok tampan yang bermata coklat. "Hai," sapa pria tersebut sambil tersenyum. "Maaf aku memotretmu diam-diam." Ciara hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Matanya memperhatikan jaket alma mater yang pria itu kenakan. Karena penasaran, Ciara memberanikan dirinya untuk bertanya. "Kakak, mahasiswa di sini?" "Leo," pria tampan itu mengulurkan tangan kanannya kepada Ciara sambil tersenyum dengan sangat manis dan menampakkan gigi putihnya yang tersusun dengan rapi. "Leonardo Lewandowski. Bukan Leonardo DiCaprio, iya. Karena aku tak setampan itu. Aku mahasiswa DKV semester 7, tahun ini," sambungnya lagi. Ciara tak mampu menahan tawanya mendengarkan ucapan pria itu. Bagaimana bisa dengan santainya ia mengatakan hal tersebut pada seseorang yang baru saja ia temui. Sembari tangan kanan Ciara menyambut uluran tangan Leo, tangan kirinya menutupi mulut karena senang sekaligus malu. "Ciara. Ciara Alejandro Garnacho," ucap Ciara. Kemudian ia melepaskan tangannya dari tangan Leo. "Anak baru tahun ini, kan?" tanya Leo dengan santai. Ciara mengangguk pelan. "Biar ku tebak. Pasti kamu jurusan Tata Boga. Atau PGPAUD." Tebak Leo sambil telunjuk kanannya bergoyang-goyang ke arah Ciara. Ciara mengerutkan keningnya sambil menatap heran ke arah Leo. "Enggak keduanya sih. Tapi, kok Kak Leo nebak aku milih kedua jurusan itu?" "Oh, bukan ya," ucap Leo sambil memasang wajah sedih dan cemberut. "Soalnya, pertama kali melihatmu, aku sempat berpikir kalau suatu saat nanti kamu akan memasak untukku dan menjaga anak-anak kita kelak," celetuk Leo sambil tersenyum. Kak Leo." Wajah Ciara memerah saat mendengarkan gombalan pria itu. Keduanya saling tertawa hanya karena gombalan tak berarti tadi. Sejujurnya, Leo sengaja mengatakan hal tersebut untuk mencairkan suasana. Agar Ciara lebih santai dan tak menganggapnya orang asing yang SKSD, sok kenal sok dekat. "Kak, aku pulang dulu ya,"
Ucap Ciara pamitan untuk pulang. Ciara, panggil Leo. La bergegas membuka foto yang ia jepret tadi di kamera DSLR-nya. Aku boleh minta Noah kamu buat. Ciara mengerutkan keningnya. Ngirim foto ini, Leo menunjukkan foto Ciara yang tak sengaja ia jepret tadi ke gadis itu. Oh, nggak usah, Kak. Hehehe, Ciara menolak halus permintaan Leo. Sekalian, nanti aku mau sharing soal kampus sih ke kamu, bujuk Leo yang berusaha mendapatkan kontak Ciara. Aku juga bisa membawamu jalan-jalan keliling kampus dan mengenalkanmu ke beberapa anggota BEM. Yah, lumayan, kan? Biar nanti pas kamu masuk kuliah, kamu nggak canggung dan punya kenalan. Sambungnya meyakinkan Ciara. Ciara terdiam sejenak sambil berpikir. Ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh Leo. Lagi pula, tak ada salahnya kalau sekedar memberikan nomor WA-nya. Toh, pria itu akan menjadi kakak seniornya kelak. Ting. Sebuah notifikasi masuk dari Bart. Abercio bergegas membuka pesan yang dikirimkan oleh Bart. Sesaat kemudian, wajahnya mendadak suram dan dingin. La berdecak sebal sembari melonggarkan dasinya saat menatap foto yang dikirimkan oleh Bart. Cek. Baru juga daftar ulang, udah berani tebar pesona, decak Abercio kesal. Dasar rubah kecil. Abercio menatap foto yang dikirimkan oleh Bart. Saat itu, Ciara sedang tertawa girang dengan kepala yang hampir bertabrakan dengan kepala Leo saat menatap layar kamera DSLR milik Leo. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Abercio sambil mematikan layar ponselnya. Kemudian ia melihat lurus ke depan ke arah pintu yang sedang dibuka oleh sekretarisnya. Pak, ada Mbak Sabri. Kak. Sabrina langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mempedulikan sekretaris Abercio yang sedang berbicara kepada Abercio. Melihat Sabrina yang nyelonong masuk ke ruang kerjanya, Abercio melambaikan tangan ke arah Elina yang merupakan sekretarisnya untuk melanjutkan pekerjaan dan tak usah mempedulikannya. Elina pun mengerti dan menutup pintu ruangan Abercio. Ada urusan apa? Tanya Abercio dingin sambil melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh ke arah Sabrina. Sabrina berjalan mendekat ke arah Abercio. Kemudian ia duduk di atas meja di samping Abercio sembari melipat kedua tangannya ke dada. Kakak seriusan nikah sama janda beranak 2. Anak dia yang paling tua seumuran denganku loh, Kak. Ketus Sabrina kesal. Mending kakak nikah sama aku ah. Aku nggak tertarik dengan gadis muda. Janda beranak 2 lebih menggoda, celetuk Abercio dingin. Tapi, Kak Aber, kan sering tidur dengan wanita-wanita yang usianya. Sabrina, potong Abercio kesal sambil mengangkat wajahnya menatap ke arah Sabrina. Aku itu hanya menganggapmu adik. Jangan sampai hubungan keluarga kita rusak karena keras kepalamu yang ingin menjadikanku suamimu. Aku nggak pernah nganggap Kak Aber itu kakakku. Sejak dulu aku nganggap Kak. Pulanglah. Aku ini suami orang. Lagi pula, aku sedang sibuk, potong Abercio malas.